Ciri orang yang berhasil sholatnya adalah dia mampu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Makanya kalau sudah selesai sholat, kita sudah ingat Allah. Nah, kalau belum ingat Allah, diminta coba ingat lagi. Selesai sholat, jangan buru-buru meninggalkan tempat kita sholat. Ingat dulu, sambungkan dulu, sehingga saat keluar dari tempat kita sholat sudah ingat Allah. Bahasa Arabnya mengingat Allah itu disebut dengan zikir, zikrullah. Karena itu sholat disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Saya nggak akan keluar dari Quran hadis sehingga nggak bisa didebat. Nggak bisa didebat. Anda nggak bisa debat karena ini bukan pikiran, karena ini Quran dan hadis. Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Salat disebut dengan zikir. Zikir itu artinya ingat. Makanya tadi saya katakan di awal, salat itu melatih kita supaya ingat Allah. Karena itu ketika kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum ingat kita kepada Allah, maka diminta zikir pasca salat. Setelah salat ada zikir kan? Dan zikir pertamanya apa? Hadis Muslim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang paling singkat. Kalau mau agak panjang, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa istighfar? Karena kita memohon ampun kepada Allah kalau dalam sholat tadi belum nyambung sama Allah. Karena ada orang yang saat sholat bukan ingat Allah, dia masih ingat dunia. Padahal dari sejak awal sholat sudah diminta buang urusan dunia ke belakang. Makanya kita bertakbir, itu ada kitabnya. Asrarus shalah, nadharat fi ma'anis shalah. Ketika Anda mulai bertakbir, takbir begini, Allahu Akbar. Kenapa mengangkat tangan gini salah satunya? Di antara maknanya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan dirimu kepada Allah. Kalau sholatnya ingin khusyuk, jangan bawa urusan dunia ke dalam sholat. Buang. Yang menjadikan seseorang kurang khusyuk begitu takbir, dunia masih dibawa. Lisannya berucap Allahu Akbar, tapi pikirannya motor hu akbar, mobil hu akbar, ya kan? Status tuh belum diupdate hu akbar, ya, miss call belum dibalas hu akbar. Itu bermasalah, sehingga mudah dikerjai setan. Ada setan namanya khanzab di Sunan Abu Daud. Saat seseorang mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitanu, di situ setan mulai beraksi. Sebelum takbir kita dibikin fokus. Ya, Anda silahkan praktekkan. Kalau mau sholat rasanya fokus. Tapi mulai bertakbir Allahu Akbar, setan mulai beraksi, kata Nabi. Udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat itu. Hatta la yash'ural musalli kamra'atan yusalli. Sampai ada orang sholat yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Bagaimana cara mendekat kepada Allah yang pertama? Maka rumus yang pertamanya, sebelum Anda lakukan dengan pendekatan ibadah kepada Allah, maka Allah berikan rumus cepat. Perhatikan rumus cepatnya. Perhatikan rumus cepatnya. Kalau sedang punya masalah besar dan masalah itu ingin cepat dibuang dari benak Anda, tidak membebani pikiran Anda, maka keluarkan rumus di dalam kehidupan. Lihat kalimatnya. Inna ma'al, lihat alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Kalau Anda sedang punya masalah, kata Allah, langsung tanamkan pada jiwa Anda. Kalau perlu berkali-kali, yakinkan pada jiwa Anda, setiap ada masalah pasti ada solusi. Itu cara mengemas kalimatnya. Setiap ada persoalan pasti ada solusinya. Bahasa gampangnya begini, kalau punya masalah langsung hadirkan di benak kita, pasti ada solusinya, pasti selesai. Nah, orang begitu itu lebih ringan dibandingkan bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira. Rupanya engkau mengkhianatiku di belakangku. Terus nungguin status, disebarin ke orang, capek. Ping, dibaca. Kunaon, cek? Itu biasa, abi mas sabar. Capek. Buat apa? Yakinkan Allah tidak akan menguji saya kecuali saya sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua apa? Inna ma'al usri yusra. Ini pasti selesai. Nih catat kalimat saya. Catat baik-baik. Dalam bahasa Arab, usrun itu kesulitan yang paling pekat, sangat sulit. Kalau kesulitan relatif namanya su'bun, su'ubah. Bagi si fulan sulit, bagi yang lain mudah. Su'bun.
Tapi Allah tidak pernah mengatakan begini, inna ma'as su'ubati yusra, nggak pernah. Kalau sabun, si fulan gampang, yang lain susah. Saya tanya begini deh, maaf ya, bahasa Arab itu susah atau gampang? Susah. Kata siapa? Saya tinggal di beberapa negara di Arab, cukup lama di sana. Saking gampangnya bahasa Arab, anak-anak kecil begini bisa bahasa Arab. Gampang. 2010 saya di Mekah. Lewat kemudian. Setelah itu tugas datang berangkat lagi. Ke arah Anjum, ada hotel Anjum sekarang, bintang 4 tapi bagus. Di pelataran haram ada orang duduk. Dia itu sakit. Sakitnya sarafnya. Dia nggak sadar gitu kan. Sakit saraf, Anda bayangkan. Orang bilang ya penyakit yang saya nggak sanggup lah gitu ya. Sebetulnya tidak ada yang kata-kata yang kasar. Saya nggak bisa keluar kata-kata itu. Ya sakit, terganggu jiwanya, sarafnya. Tapi hebatnya bisa ngadap ke arah hotel ceramah pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Ikhwatal kiram. Bayangkan orang yang sakit saraf bisa ceramah pakai bahasa Arab. Gampang. Kenapa jadi susah? Lalu Anda katakan itu kan orang Arab, Ustaz. Di sini orang Bandung. Kata siapa? Unta Arab ribuan tahun ada di Arab, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Beo Cililin bawa ke Mekah, 2 hari ajarin. Assalamualaikum, kaifalu. Nah ini kata orang, bukan karena susahnya, ada nggak kemauan bagi kita untuk berusaha. Kalau mau pasti jadi gampang, tapi kalau nggak mau susah, itulah su'ubah.